Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersuna Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan ada berita sebetulnya tidak mengejutkan Mas Hersu, tapi ini mungkin yang banyak Hmm, ditunggu oleh masyarakat Indonesia, Mas Hersu ya. kalau justru kalau saya sebenarnya terkejut, Mbak. Biar saya pikir tadinya saya akan diberi diberi peringatan keras yang terakhir lagi, gitu. Ini berkaitan dengan Ketua KPU Hasyim Asyari ya, gitu karena kan sebenarnya dia udah berapa kali dihukum kode etik itu dan peringatan keras yang terakhir itu udah 2 kali, Mbak, gitu. Jadi kalau sekarang kemudian beri peringatan keras lagi kan kita bingung gitu. Tapi saya nggak kaget sebenarnya, tapi justru kaget itu dalam pengertian maksudnya kok akhirnya dipecat juga ya gitu. Gitu apakah karena tugasnya sudah selesai kan begitu, Mbak. Sebagai ketua KPU kan Ya. tugas-tugas besar dia terutama berkaitan dengan pilpres dan pileg itu udah selesai, sekarang tinggal pilkada. Jadi ya mungkin dianggap ini waktunya kalau untuk permainan gitu, kalau kita nonton wayang gitu udah masuk kotak waktunya nih, udah selesai perannya kan biasanya gitu kan. Kalau dalang masukin wayang ke ini kan siapa yang lakonnya, siapa yang jadi lakon itu yang sampai terakhir gitu. Tapi kalau dia hanya peran-perannya bukan peran lakon tapi tetap penting begitu, nanti biasanya di tengah permainan dia akan selesai dan dalang akan memasukkan ke dalam kotak pewayangan. Makanya sering orang nyebut kalau orang dia ini kan dimasukkan kotak, itu kan mengacu pada pewayangan, Mbak Agi. Iya, jadi kalau mengacu kepada itu, berarti tugas dia yang terakhir Sudah itu selesai. memang sudah selesai, yaitu mensinkronkan keputusan Mahkamah Agung mengenai usia calon Yes. pimpinan untuk daerah gitu ya pada pilkada saat ini, yaitu berusia 30 tahun pada Tanggal tanggal 1 Januari 1 Januari 2024 dan 20 itu kemudian 2025 dong, Mbak. Kan 2025, ya betul. Dan itu ya. kemudian dihubungkan dengan usia Kaisang begitu. Ya, Jadi jadi akhirnya itu Kaisang mungkin kan Mas Edi. lahirnya tanggal 25 Desember 25. 1994. Jadi seminggu setelah Kaisang setelah Kaisang berulang tahun lah itu ya, tanggal 1 Januari itu ya, Januari Hmm. 2025. Jadi kira-kira tugas terakhir gitu ya, dipecat setelah tugas terakhir mengamankan Kaisang. Kan ya, ya, kira-kira begitulah ininya. Saya kira nanti di media judul-judul berita, judul-judul di media sosial begitu, karena memang tidak terlalu berjauhan. Dan berapa hari yang lalu ya keputusan tentang itu tentang usia itu ya, Mbak ya, tentang Iya, iya. peraturan KPU itu ya. Ya. Betul, betul. Baru aja beberapa hari yang lalu begitu, setelah, sekian lama kan cukup lama itu Mas Hersu ya, dan ternyata keputusannya seperti itu begitu ya, ya sudah diduga juga kalau keputusan itu Mas Hersu. Mm-mm. Dan ini yang hari ini adalah, sudah, jelas ya bahwa memang betul dia akhirnya dipecat begitu Nah, nggak apa, dan kita dengerin keputusannya, kita dengerin supaya lebih abdol. Kita dengerin yang dibacakan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hedi Lugito ya, soal keputusan ya. Hasyim Asyari dipecat. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Nah, jadi ini kalau baca amar putusannya tadi dikabulkan keseluruhannya, Mbak ya. Keseluruhannya itu berarti ya semua gugatan atau semua pengaduan yang sampai oleh pengadu itu dikabulkan oleh eh, Betul. eh, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Jadi
Nah, ini kalau kita lihat ya kasusnya enggak ya kasusnya sama, ini kasus perempuan juga. Kita mengingatkan kita ini pada kasus Hasnaini ya, ketua Ya. umum Partai Republik Satu gitu. Ini partai almarhum gitu yang karena dia tidak, atau bukan partai almarhum ya, partai yang aborted ya, aborsi lah sebelum lahir karena kan dia tidak lolos Ya. di persyaratan untuk mendaftar saja, dia tidak memenuhi persyaratan kan gitu bagi. Iya betul, kalau kasus dengan Hasnaini ini begitu ya, sempat santer waktu itu, yang kemudian memang akhirnya berakhir Hasnaini ini juga dibui karena tidak hanya kasus ini saja. Dan ketika itu rentetannya begitu panjang Mas Irsu. Ya. Jadi dari mulai mereka pergi bersama begitu kan, mereka naik pesawat, terus soal pembelian tiket pesawat begitu ya. Terus dan ternyata Hasnaini ini mendokumentasikan begitu kan, dan dokumentasinya ini beredar di mana-mana, dan kemudian mereka pergi ke Jogja, mereka bersama menginap gitu di sebuah tempat wisata, kalau tidak salah itu di daerah sekitar Parangtritis, kemudian dikatakan mereka pergi ke sebuah goa begitu ya, Ziarah ya, untuk waktu ziarah disebutnya. ziarah begitu kan, memang mungkin ziarah di tempat-tempat keramat, karena memang kalau di Parangtritis itu ada beberapa lokasi yang dikeramatkan. Orang biasanya kalau menginginkan sesuatu datang ke situ dan kemudian berziarah dan berdoa begitu ya. Dan banyak sekali foto-foto yang beredar begitu Mas Hersul. Tapi kalau dengan dan banyak juga janji-janji yang disebutkan kan ketika itu Hasnaini sempat diwawancara ya Mas Hersul, dan juga dia mengungkapkan mohon maaf ada persetubuhan dan sebagainya begitu kan, klaim dari pihak Hasnaini begitu. Dan dia sempat menarik kesaksiannya itu begitu Mas Hersul, sempat ramai juga kan ketika itu ya. Nah, tapi kalau yang dengan yang ini tidak beredar ya foto-fotonya begitu Mas Hersul. Enggak Apakah beredar ya. nggak Tapi beredar? ceritanya juga lebih seru Mbak, karena ini kan Ya. terlibat di Den Haag, di Belanda gitu, ada pertemuan di Singapura, di mana dan sebagainya, itu juga menyewakan apartemen dan sebagainya. Kalau saya mau dikit ke Hasnaini, kalau Hasnaini serunya karena dia kan sebelumnya cepat mengadukan ke polisi juga ya, berkaitan dengan pelecehan seksual gitu, dan kemudian pada waktu itu polisi menolak laporan itu karena dianggap tidak terbukti begitu. Tapi kalau lihat komunikasi di antara mereka, kalau toh katakanlah itu terjadi persetubuhan, saya lihat itu konsensual sih Mbak ya, yang waktu itu terjadi. Tetapi bukan berarti kemudian itu tidak melanggar etika, karena bagaimanapun ini kan ada konflik of interest antara Hasnaini dengan ketua KPU. Hasnaini ini adalah ketua umum partai yang berjuang untuk bisa lolos mengikuti pemilu, verifikasi di KPU, dan dia adalah ketua KPU yang punya kewenangan untuk meloloskan atau tidaknya sebuah partai politik. Jadi tetap dari situ saja pun tanpa ada hubungan seksual pun itu sebenarnya juga sudah melakukan pelanggaran kode etik. Nah, kalau yang kasus ini menariknya kelihatannya juga sama-sama ini ada hubungan, semacam hubungan asmara juga begitu, kalau lihat komunikasi yang dibacakan di persidangan berkaitan soal WA-nya, dokumentasinya dan sebagainya. Terus kemudian janji-janji dari ketua KPU yang akan menikahi dan sebagainya. Jadi memang urusannya ya nggak jauh-jauh dari urusan yang berkaitan dengan asusila jadi gitu Pak. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus kepada pengadu melalui percakapan, pandangan pertama turun ke hati, emotion peluk. Video bukti nomor 17. Teradu mengundang pengadu dalam acara KPU di mana pengadu sebagai anggota PPLN tidak memiliki kepentingan langsung dalam acara tersebut. Teradu meluangkan waktu khusus di sela-sela waktu kerjanya dan bertemu dengan peradu di kafe Habitate yang berlokasi di bawah apartemen teradu. Video bukti nomor B5. Teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura. Video bukti P4A. Teradu juga melakukan kedekatan dan rayuan secara terang-terangan di hadapan publik dengan membuat sebuah video pada taping acara Tonight Show berisi titipan salam secara personal kepada pengadu yang berada di Belanda. Video bukti 4B. Pengadu memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya
menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadi yang bersifat seksual. Bismillahirrahmanirrahim. 4.1.2. 2. Bahwa teradu merencanakan agenda pribadi untuk berjalan berdua bersama pengadu dalam perjalanan dinas di Amsterdam sejak jauh hari. Teradu secara terang benderang menunjukkan tindakan aktif untuk meminta jalan berdua saja dengan pengadu di tengah kegiatan penyelenggaraan pemilu di Amsterdam, pada bukti P7, bukti P8. 3. Bahwa teradu terindikasi kuat melakukan kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual dan atau pemaksaan hubungan seksual pada saat BIMTEK PPLN di Belanda, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Park, Amsterdam, pada bukti P15A, bukti P15B, bukti P15C, bukti P16, bukti P20, dan bukti P21. 4. Bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, pada bukti P9, yang berisi janji-janji yang terlebih dahulu didiskusikan bersama-sama. Surat pernyataan tersebut merupakan titik puncak dari seluruh janji yang pernah diucapkan oleh teradu pada saat menenangkan pengadu sebelum dan pasca peristiwa 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Park, Amsterdam. 5. Bahwa teradu menyalahgunakan wewenang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka merayu pengadu dengan menggunakan kendaraan dinas Fortuner Warpri menggunakan plat dinas Polri pada 9 Maret 2024 pada bukti P10A dan P10B. 6. Teradu tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya dengan menyuruh bawahannya di lembaga KPU RI untuk melakukan pekerjaan di luar dari lingkup penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan menyuruh bawahannya untuk membeli 1 unit monitor dengan mengatasnamakan Novan KPU pada tanggal 29 November 2023 pada bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut, teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional. Teradu terbukti tidak menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, di mana teradu mencampur adukan kepentingan pribadi untuk memenuhi syahwatnya dengan penyelenggara pemilu. Iya betul. Kalau yang ini memang janjinya sampai segitu ya klaimnya dari atau yang diadukan begitu. Dan juga ada apa namanya selain pelecehan juga pemaksaan dan juga ada relasi kuasa begitu. Relasi kuasa yaitu antara sebagai ketua yaitu kan di pucuk pimpinan KPU posisi dari Hasyim Asyari, sementara ini hanya seorang anggota panitia penyelenggara pemilu di luar negeri begitu. Dan ya kita lihat memang relasi kuasa ini sangat mungkin terjadi, Mas Hersu, begitu kan? Apalagi ini kemudian relasi kuasa dari laki-laki kepada laki-laki saja itu bisa terjadi. Seperti halnya kita masih ingat kasus Sambo, begitu kan? Ada relasi kuasa di situ. Apalagi juga kepada Richard siapa itu? Ada relasi kuasa dan kemudian di sini pun diadukan apalagi ini seorang perempuan begitu. Kalau yang dengan Hasna ini dijanjikan adalah untuk partainya begitu kan. Jadi saya rasa ini memang janji-janji yang diberi ini Hasyim Asyari ini termasuk manusia yang penuh janji begitu loh. Ya, karena mungkin dia bergaulnya sama politisi, Mbak. Kalau politisi kan banyak. Iya ya, jadi kalau yang ini janji untuk dinikahi begitu, sementara yang dulu itu dijanjikan partainya itu untuk lolos begitu. Padahal kita tahu Hasna ini juga memiliki keluarga dan memiliki suami begitu ya. Jadi memang amburadul betul pemilihan manusia ini, Mas Hersu. Iya. Dan apalagi kemudian ini rame lagi netizen kemudian bongkar-bongkar lagi kemarin dia jadi khotbah sholat Jumat ya. Oke, mungkin kalau ya tidak mungkin juga. Saya kira tetap saja itu persoalan dengan dia pernah dihukum secara kode etik oleh DKPP saja kan sebenarnya dia sudah sebenarnya tidak layak tetap jadi ketua KPU, apalagi khotbah Jumat. Yang lebih parah lagi dia menjadi khotbah Jumat di Simpang 5 Semarang. Itu yang hadir jamaahnya di situ ada Pak Jokowi pada waktu itu loh. Jadi dan apa yang disinggung topiknya soal perilaku kebinatangan pada manusia gitu ya, Mbak ya. Nafsu kebinatangan sama di manusia gitu yang di topik khotbahnya kalau tidak salah, ingat saya begitu. Iya betul. Jadi soal sifat kebinatangan yang ada pada manusia gitu. Oh, sifat kebinatangan. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta.
Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Dan kemudian banyak dibahas itu Mas Hersu, tapi saya tidak proper lah untuk meniru gaya apa yang dikatakan oleh netizen, karena mereka mengatakan bahwa ini dari binatang ke binatang apa dan sebagainya seperti itu. Aduh, kalimatnya betul-betul menohok begitu ya. Tapi kita juga agak geli juga ya, ini manusia sudah, aduh mohon maaf saya menyebutnya manusia, tapi maksudnya Memang pribadi ini. manusia. Iya. Pak Hasyim Asyari ini sebagai seseorang yang memiliki pucuk pimpinan tertinggi dengan riwayat akademis itu yang luar biasa loh Mas Hersu ya. Dan Dia tidak organisasi hanya keagamaan, Mbak. Sayangnya juga dia di organisasi keagamaan gitu ya. betul, Ya, dia baik juga ada di ormas, bahkan juga pernah di MUI kan gitu. betul, betul. Dia juga menjadi ketua Banser di mana begitu ya Mas Hersu ya, riwayatnya begitu saya Iya, lupa. iya. Iya, jadi memang kalau melihat jejaknya, experience-nya itu pantas dia untuk menjadi seorang ketua KPU. Tapi kalau melihat moralitasnya, kita bisa geleng-geleng kepala begitu ya. Barangkali yang terbongkar adalah jejaknya ketika ada di KPU. Nah, sebelum yang di KPU bagaimana kita tidak tahu karena sebelum itu kita tidak begitu mengenal dia. Tapi yang jelas seperti misalnya dia di sebagai akademisi begitu ya. Posisinya di Universitas Diponegoro itu tinggi sekali loh Mas Hersu, dan banyak sekali jabatan dia di sana begitu ya. Dia juga mengajar sebagai dosen bagian hukum tata negara, ini saya bacakan saja, sebagai di Fakultas Hukum Undip begitu ya. Dia juga pakar hukum, mengajar mata kuliah hukum dan politik, hukum konstitusi, perbandingan hukum, tata negara, teori perancangan hukum, banyak sekali mata kuliah yang diampu. Dan tidak semua dosen itu mampu mengampu atau diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah sebanyak ini begitu. Dan kemudian dosen pada program studi Magister Ilmu Hukum, itu juga ada banyak mata kuliahnya. Kemudian dosen pada program studi Doktor Ilmu Hukum di Undip juga begitu. Dan dosen pada program studi Ilmu Sosial dengan konsentrasi bla 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 begitu ya untuk ilmu politik. Dan kemudian dosen pada program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, Lembaga Pendidikan Kepolisian gitu, di Lemdiklat Polri. Ini luar biasa Mas Hersu jejaknya begitu. Tapi kenapa ya sesuatu itu tidak bisa sudah pernah terjadi begitu dan kemudian terpublikasi besar-besaran di publik, menjadi pembicaraan selama berminggu-minggu, tapi kenapa itu diulang lagi? Kita sampai kayaknya speechless deh untuk membicarakan Pak Hasyim Asyari. Kasus ini kalau nggak salah kan terjadi antara bulan November tahun 2023 sampai April 2024 ya Mbak Agi ya terjadinya ya. Jadi artinya peristiwa itu setelah terjadi setelah kasus Hasnaini kan, artinya itu terekspos besar-besaran gitu, dan ini terulang lagi gitu. Dan dia sama karena Hasnaini itu tahun 2022 Mas Hersu. Ya. Iya. Jadi ini Mbak Agi kelihatannya biasanya ini jadi speechless kelihatannya ngomongin soal. Tapi saya kira ini serius karena kemudian ini kan Pak Jokowi diminta untuk segera mencari pengganti dari Hasyim Asyari ya dalam peristiwa ini ya gitu, dan
ini kan di ujung masa jabatannya Pak Jokowi. Saya kira mungkin tidak akan melalui lagi ya, mungkin tidak melalui semacam fit and proper test lagi gitu untuk ada tim pansel dan sebagainya ya, saya kira ya. Ini mungkin langsung dipilih di antara para anggota komisioner di KPU situ ya. Tapi kita jadi ingat ya Mbak Agi, ketika berlangsung sidang rapat kerja dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu kan, itu sempat disinggung oleh anggota DPR juga bagaimana gaya hidup dari para komisioner KPU itu. Jadi kita bisa menduga bahwa ini bukan dalam tanda petik monopoli dari Pak Hasyim Asyari ya, tapi yang perilaku ini ya, banyak terjadi di kalangan para komisioner KPU. Ini kalau kita mengutip pernyataan dari dari anggota DPR ya, dan saya bisa membayangkan kalau kemudian dipilih di antara mereka juga, kalau kemudian kasus ini kemudian terulang lagi, bukan terulang, tapi mungkin kasusnya terungkap karena bisa jadi ya saja kasus semacam ini sebenarnya tidak hanya monopoli dari Hasyim Asyari, tetapi juga ada yang lain. Kalau kita sekali lagi meminjam pernyataan-pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI, kan bisa aja mendorong perempuan-perempuan atau laki-laki, saya tidak tahu. Ada yang perempuan juga ya komisionernya kan Mbak ya, gitu ya. Pokoknya ada mereka yang kemudian merasa dirugikan atau ada janji-janji palsu seperti dijanjikan oleh Hasyim Asyari, kan bisa aja terdorong untuk juga ikut melaporkan ke DKPP. Dan itu terjadi, saya nggak bayangin ini seperti apa hancurnya negara ini. Sementara ini aja kita lagi babak belur gara-gara isu soal pembobolan PDNS itu, Pusat Data Nasional Sementara itu. Sekarang muncul berita ini gitu. Iya, yang perempuan yang dimaksud Mas Hersu mungkin ya waktu itu juga melakukan jumpa pers pada soal data dan server KPU yang ternyata kemudian ketahuan ada di Singapura, ketahuan di ini, begitu ya Mas Hersu, yang dia mengurusi soal digital begitu untuk pemilihan Pilpres kemarin. Saya lupa juga namanya begitu. Tapi yang jelas ada Betty Epsilon Idris, ada satu ya. Ya, betul, ya. Nama Epsilon itu baru ingat. Nah, kemudian seperti disebutkan Mas Hirsu tadi untuk rapat kerja dengan Komisi 2 DPR itu kita masih ingat Mas Hirsu, memang perilaku mereka itu kalau seandainya ini sudah dinilai melanggar etik sebetulnya ya Mas Hirsu, tapi tentu memerlukan penyelidikan lebih dalam begitu. Tapi sudah disebutkan oleh para anggota DPR seperti mereka yang hidup hedon, seperti menyewa private jet itu untuk terbang ke Bali begitu kan. Dan itu penyewaan private jet kata anggota Komisi 2 tidak dilakukan hanya sekali saja. Dan itu alasannya mereka adalah karena waktu yang mepet begitu kan. Dan tapi kenapa di Bali? Kalau ke Bali itu transportasi itu dalam sehari berbagai maskapai penerbangan banyak sekali Mas Hersu. Untuk apa menyewa private jet? Mungkin kalau seandainya dia harus ke tempat yang terpencil begitu, yang tidak terjangkau, memerlukan waktu berhari-hari dan sebagainya untuk melihat lokasi begitu, masih kita masuk akal begitu. Tapi ini ke Bali begitu, dan kemudian juga disebutkan seperti dari Hasyim Asyari, untuk apa satu orang itu mendapatkan fasilitas berupa mobil, kemudian disebutkan jenis-jenis mobil tersebut begitu, yang tentunya adalah mobil mewah. Satu orang mendapatkan bisa 3 mobil gitu. Itu untuk apa saja? Apakah dalam satu waktu 3-3-nya itu akan dipakai? Terus begitu juga ada rumah yang ini sudah ada tapi tetap ada apartemen juga, padahal rumah yang disediakan sudah ada. Begitu juga kehidupan malamnya diceritakan pada waktu itu Mas Hersu, bagaimana mereka pergi ke klub malam begitu di luar waktu kerja begitu. Mungkin kalau bukan seorang anggota KPU itu tidak terlalu menjadi masalah begitu kan, eksekutif di bagian apa begitu. Tapi ketika ini dia adalah seorang anggota KPU kemudian ada masuk ke dalam dunia malam dan sebagainya, itu tentu menjadi masalah besar Mas Hersu, karena soal moralitas begitu, soal etika apa dan sebagainya itu kan termasuk ke dalam sumpahnya mereka begitu. Walaupun tidak secara detail disebutkan tidak boleh ini, tapi yang namanya moral itu sebetulnya semua orang itu paham ini sudah melanggar atau tidak, kan karena ada batas-batasnya begitu. Ya. Jadi inilah saya kira akhir petualangan dari Hasyim Asyari ya, setelah sekian lama dia berhasil lolos. Kali ini dia kelihatannya tidak mungkin diloloskan lagi. Saya kira mungkin anggota DKPP mungkin ketika rapat ini, saya membayangkan saja gitu, ketika mereka rapat ngambil keputusan, oke,
ini hukumannya ini berat ini, berarti keputusan berat dan terakhir lagi. Loh kok terakhir? Kan kemarin udah 2 kali terakhir gitu. Akhirnya betul udah dipecat lah kalau kayak gitu nanti daripada kita yang kena pecat minimal di depan publik begitu. Ya. Ya, tentunya ini mungkin sudah karena sudah tidak bisa termaafkan lagi ya Mas Hersu, Ya. karena sudah terpublikasinya juga besar-besaran dan semua orang menunggu kapan ini begitu. Ini kan sebenarnya sudah agak lama juga loh, Ya. agak tertunda-tunda sudah berapa bulan ini dari ketika Dan akhir saat bulan itu. kemarin sebenarnya dijanjikan kan akhir bulan Juni sebenarnya. Betul, iya betul. Molor. Saya kira mungkin karena keputusannya ini cukup berat gitu ya dan ini kita bisa menduga bahwa mereka ini sebelum memutuskan pasti akan berkomunikasi dengan berbagai stakeholder karena ini berkaitan posisinya kan sangat strategis sebagai ketua KPU. Tetapi seperti kita sebutkan lagi kelihatannya tahapan-tahapan krusial di KPU itu kan sudah terlewati. Kalau ada nanti tinggal pilkada serentak tentu masalahnya itu tidak seserius dan segawat pilkada, pilek dan pilpres terutama gitu Mbak. Iya betul. Yang pertama yaitu kasus pendaftaran capres dan cawapres yang itu menurut keputusan DKPP itu melakukan pelanggaran etika begitu dan juga memang keputusan nomor 90 dari MK itu juga belum diadopsi dan seharusnya mereka berkonsultasi dulu dengan DPR dan sebagainya lah begitu ya kronologisnya. Nah, itu yang keputusan besar pertama tuh Mas Hersu mereka pasang badan. Ya, yang nextnya selain hukuman-hukuman begitu untuk Hasyim Asyari yang kemudian peringatan terakhir ya itu kan kebanyakan adalah perilaku dia pribadi begitu ya. Nah, sementara yang berikutnya yaitu tadi yang sudah diputuskan beberapa hari yang lalu memang sudah selesai Mas Hersu yaitu soal mengadopsi keputusan dari MK sekarang adalah Mahkamah Agung yaitu soal tanggal 1 Januari usia 30 yang dimana tentu saja itu akan meloloskan Kaisang. Kan orang menghubungkannya pasti ke situ karena orang bertanya, ini nanti Mas Hersu, siapa lagi kalau bukan Kaisang coba yang berulang tahun mepet-mepet ke situ begitu kan. Nah, iya seperti kata Mas Hersu, saya rasa ini juga ya sudah berkonsultasi juga dengan Pak Jokowi karena ini walau bagaimanapun ini kan gawe pemerintah. Penyelenggaraan pemilu itu adalah amanat konstitusi dan ini adalah tanggung jawab besar dari Pak Jokowi. Yes, oke. Oke, nah pertanyaan saya sekarang ini kan soal hacker yang Pancasilais itu Mbak yang akan memberikan gratis kemudian. Ini hari ini udah dibuka belum sih kunci-kuncinya itu Mbak? Saya kok belum baca di cari-cari infonya belum ada soal kunci-kuncinya dari diserahkan ke pemerintah kita. Iya, saya juga kita tapping ini masih sore hari begitu Mas Hersu. Saya belum mendapat kabar soal itu begitu ya. Ataukah itu diberikan secara under table gitu ya, yang tidak terpublikasi atau bagaimana? Tapi sampai sekarang memang belum ada pemberitahuan dan juga kan kita tahu Mas Hersu sejak kejadian itu akun dari Menteri Budi Ari Kominfo itu digembok begitu loh. Jadi kita juga tidak bisa melihat kelanjutannya, komentar dari dia apa dan sebagainya begitu. Ya, kan gini, kan dia hackernya kalau dalam yang diunggah di akun X itu kan dia menyatakan bahwa hari Rabu dia menyebutnya ya. Betul. Hari Rabu tanggal 3 Juli. Nah, saya tadi mikir dalam konten saya juga saya ingatkan ini tergantung hackernya itu di mana domisilinya. Kalau dia domisilinya di Eropa itu selisihnya sekarang musim panas 5 jam. Artinya ketika mulai kita hitung jam 6 pagi ya berarti mungkin jam 11 pagi itu baru diserahkan. Kalau di Amerika itu bisa kayak di New York dan sebagainya selisihnya 12 jam. Jadi bisa nanti sore hari Rabu sore jam 6 ini. Tapi kalau di Indonesia ya harusnya mulai jam 6 pagi tadi karena banyak yang juga mempertanyakan pada saya bahkan ada seorang sahabat di luar negeri gitu mengirim ke saya, Mas Hersu ini grammarnya kok kayak grammar orang Indonesia ya, grammar hackernya itu yang diklaim sebagai hacker itu bahasa Inggris. Oh gitu ya. Saya bilang oh pantas kok saya mudah memahami bahasa Inggrisnya gitu. Karena itu katanya grammar Indonesia. Jadi kalau betul itu grammar Indonesia ya itu orang kemudian jadi curiga apakah ini sebenarnya hackernya di Indonesia juga dan kalau kemudian di Indonesia apa motifnya kan gitu. Karena ini hackernya kan lucu nih. Dia bilang oke, gua gratisin deh karena sekarang pemerintah sudah memperhatikan soal bagaimana bahasanya mudahnya kira-kira
soal pengamanan data itu dengan menyiapkan tenaga yang profesional di bidang itu gitu. Jadi itu kan nggak boleh dianggap main-main gitu ya soal digital itu. Dan kata dia mereka nggak minta bayaran pada pemerintah, tapi nanti dia akan menyerahkan kunci-kuncinya dan minta untuk rakyat Indonesia memberikan donasi, kan kira-kira gitu bahasa. Seingat saya bahasanya Iya. begitu penjelasannya Mbak Agi ya. Iya betul, soal donasi tadi kan dia ada PS begitu ya, catatan tambahan lah kurang lebih demikian, bahwa dia merujuk kepada apa namanya, mata uang begitu dan kemudian didonasikan dengan itu begitu. Tapi kalau kita melihat ya Mas Hersu, ini kok jadi semacam untuk apa ya namanya, untuk menjustifikasi bahwa saya belum menerima tebusan loh begitu. Karena saya belum menerima tebusan, maka saya membuka donasi ini, begitu. Ada banyak sekali spekulasi yang mengatakan bahwa itu sudah ada yang membayari, begitu. Ya, di bawah Sudah tangan. Tentu tidak pakai APBN ya. betul, secara diam-diam sudah dibayari tebusan tersebut sehingga kemudian mereka rilis begitu kuncinya begitu. Itu dugaan ya yang berkembang di internet, yang berkembang di dunia maya begitu. Jadi kemudian ketika mereka membuat PS dan donasi, ini aneh gitu, donasi apa? Memang mereka orang miskin. Mereka butuh apa namanya, kehidupan yang layak. Mereka itu siapa? Kan kita kalau berdonasi kan untuk apa? Untuk Iya. sesuatu begitu. Jadi Masa sepertinya donasi memang kok ke hacker ya kan. sepertinya untuk menutupi sesuatu, untuk membuat supaya mempengaruhi pikiran orang bahwa kami belum menerima apapun, padahal kami Dan nggak gratisan ini gitu. Jadi artinya kalau ini nggak lu gratisan. kasih gua lepas gitu. Pemerintah lu nggak kasih nggak apa-apa, tapi lu yang kasih dong gitu supaya gua dapat. Kira-kira kan begitu ya anunya logikanya. Jadi memang Iya. banyak keanehan cerita tentang ini, tapi satu hal yang saya kira memang makin membuat situasi riuh di politik kita menjelang pergantian kekuasaan. Itu kan kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya pergantian kekuasaan itu ya berlangsung ya, kalau dalam kasus kita nggak punya pengalaman dalam demokrasi baru sekali ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan smooth aja ya, nggak ada masalah-masalah semacam ini, utang pemerintah juga nggak gede-gede amat gitu ya, kemudian juga nggak ada ambisi-ambisi yang terlalu berlebihan, bahkan malah Pak SBY dulu bukan jadi diejek sebagai autopilot karena dianggap tidak banyak melakukan apa-apa karena jalan tol misalnya nggak terlalu bertambah banyak. Ada proyek yang mangkrak juga Hambalang misalnya yang diledek oleh Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi datang ke sana termangu-mangu dan ambil foto sendirian di sana gitu. Kalau ini sekarang menurutnya banyak banget yang bakal jadi persoalan setelah Pak Jokowi nanti mundur. Belum lagi kasus yang ini. Ini kan konyol banget kalau betul. Ini sekali lagi kalau betul itu ada hacker dan kemudian data-data kita itu sama sekali habis. Bayangkan Pak Prabowo mulai pemerintahan dengan ketiadaan data. Itu kan kayak kita kembali ke zaman batu. Nggak ada data sama sekali. Bagaimana ambil keputusan tanpa ada data-data yang memadai dari sebuah pemerintahan. Ini benar-benar kita dalam situasi ya seperti nggak beradab banget gitu loh. Karena tidak punya data digital. Hampir sekarang kan semua media, semua dunia udah biasa seperti itu kan gitu Pak. Iya iya, betul. Dan ini akan menjadi dilema ya Mas Hersu, apakah pemerintah ini memang akan menerima atau tidak begitu kan? Banyak sekali yang mengatakan bahwa sebetulnya walaupun apa namanya, hacker ini mengatakan bahwa akan diserahkan kuncinya, tapi kan juga tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka sudah menduplikasi semuanya, Iya, semuanya sudah mungkin bahkan udah lama kan. disimpan. Iya, yang ya namanya juga hacker, mereka melakukan kejahatan. Kalau betul ini hacker betulan ya, mereka melakukan kejahatan gitu. Suatu saat itu akan digunakan begitu. Ya. Jadi sementara pemerintah saat ini sedang membuat server baru. Kan ini masing-masing yang kemudian sudah mulai pulih apa dan sebagainya bukan dari situ, tapi memang dengan memakai server yang baru. Apakah tidak sebaiknya itu ditolak? Nah, ini tapi kalau ditolak pemulihannya nanti akan lama data-data. Jadi dilema sih betul Apa Mas lihat Hersi. ini namanya. Oke, bagi kita tunggu saja ya. Sampai besok kita akan bahas lagi ya perkembangannya seperti apa. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap sehat, tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara
di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.